kasih Anda telah menyaksikan Indonesia Bagus yang dipersembahkan oleh siapapun tidak bisa memilih akan lahir dan besar di mana. Tapi seseorang bisa memilah tindakan apa yang tepat untuk alam tempat tinggalnya berada. Ya, karena aku yakin Tuhan menganugerahi alam semesta pada manusia untuk selalu dijaga. Laut merupakan sumber energi, sumber penghidupan bagi manusia. Pernah dengar pepatah yang mengatakan ketika ikan terakhir ditangkap, ketika pohon terakhir ditebang, ketika sungai terakhir sudah tidak mengalir, disitulah manusia baru sadar bahwasanya manusia tidak bisa makan uang. Hari yang cerah untuk turut serta dalam keramaian Festival Tabuik. 10 Muharram adalah saat di mana puncak dari rangkaian acara tahunan ini dihelat. Festival Tabuik sendiri merupakan pagelaran tradisi warga Pariaman. Diperkirakan sudah ada sejak abad ke-19 Masehi. Satu acara guna memperingati wafatnya Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Pesta rakyat inilah awal sejarah di mana Tabuik Diving Club terbentuk. Komunitas yang selama ini selalu mengiringi langkahku dalam upaya pelestarian alam Pariaman. Nama Tabuik sendiri sengaja aku pilih dengan tujuan agar komunitas ini punya ciri khas daerah asal. Pariaman ini kubilang kota kecil, sebuah wilayah pesisir yang terletak di barat Pulau Sumatera. Kota ini berjarak sekitar 29 km dari Bandara Internasional Minangkabau atau kurang lebih 1 jam perjalanan darat. Meski relatif dekat dari ibu kota provinsi, bukan berarti Pariaman jauh dari persoalan. Kerusakan bawah laut jadi salah satu permasalahan di Pariaman. Terumbu karang rusak, habitat spesies bawah laut yang tadinya indah pun jadi berubah. Laut kita itu sumbernya kehidupan. Tapi justru dengan perlakuan kita sendiri yang di dalam, itu sering tidak ramah lingkungan. Misalnya membuang sampah ke laut, ke sungai yang muaranya ke laut, itu secara tidak langsung maupun secara langsung akan merusak ekosistem laut. Misalnya terumbu karangnya rusak, kejernihan laut juga mulai terganggu. Umpan pancingku pertama bukanlah soal konservasi alam Pariaman, melainkan diving atau menyelam. Ketika saya kolaborasi dengan selam, itu pemuda-pemuda banyak yang ikut, karena mereka juga berasal dari anak-anak nelayan, suka berenang juga, suka dengan tantangan laut, ya dari situ. Diving jadi kata asing saat Aksa pertama mengenalku.
Namun, kini dialah pemuda yang berpengaruh di lingkungan pesisir Pariaman. Bahkan, tongkat estafet kepemimpinan ketiga Tabwik Diving Club atau TDC ada di pundak pemuda Cekatan ini. Komunitas yang berdiri tahun 2011 ini kini punya ruang khusus di hati para warga. Usahanya dalam menjaga ekosistem bawah laut Pariaman tidak lagi dipandang sebelah mata. Alhamdulillah, warga kini juga sudah peduli pada komunitas yang dipimpin Aksa. Ya, masyarakat yang bantu terus untuk berbagai kapal. Sukarela aja. Kalau lihat kita lagi kerja, dia kadang-kadang menolong. Syukur selalu aku panjatkan ketika melihat komunitas pecinta lingkungan ini perlahan kian diperhatikan. Hati masyarakat sudah kami dapatkan. Kepedulian mereka pada alam sekitar juga semakin besar. Beberapa tahun lalu, mana ada warga mau mengantar telur penyu untuk dikembangbiakan. Kini, alhamdulillah, masyarakat sekitar lokasi konservasi turut beraksi dalam menjaga habitat penyu. Tidak hanya warga dan nelayan, para pengajar beberapa tahun terakhir tak sungkan membawa anak didiknya berkunjung ke konservasi penyu. Ikan yang di laut nantinya itu bisa berkurang. Akibatnya orang tua kita yang nelayan itu bisa tidak dapat ikan. Nah, itu makanya Dari anak-anak generasi penerus inilah asa mampu kucipta. Sejak dini sudah tertarik, tentu ke depan kuharap mereka lah yang peduli pada semesta. Senyum ceria dan tawa riang anak-anak saat melepas tukik adalah harapan besar bagiku. Anganku sederhana, semoga kelak di masa mendatang mereka akan tetap cinta penyu dan laut Pariaman. Lega itu ketika setelah sekian tahun, ternyata semakin banyak yang bisa aku ajak melangkah bersama. Meski baru satu bidang, namun inilah peluang. Ku yakin, pelan tapi pasti alam Pariaman mampu tertata seperti sedia kala. Nah, bagaimana yang spot-spot ini menghasilkan dampak ke masyarakat langsung. Usaha merawat alam Pariaman tidak terhenti lewat konservasi penyu semata. Alam dasar lautnya pun perlu diperbaiki. Inilah satu dari beberapa lokasi yang kondisi terumbu karangnya rusak. Rencananya, Taman Terumbu Karang akan menghiasi area ini. Temanya adalah terowongan Red Garden. Dari kerangka inilah nantinya bibit-bibit koral atau terumbu karang dikaitkan untuk bisa tumbuh memenuhi rangka terowongan. Selama ini kita menciptakan spot-spot selam yang terumbu karangnya bagus,
alamnya yang mungkin mulai alam baharinya mulai kita tata rapi. Bagaimana yang spot-spot ini menghasilkan dampak ke masyarakat langsung. Setiap tahun, komunitas ini akan memilih lokasi mana saja yang rusak terumbu karangnya. Dari luas 11.000 hektar wilayah kerja kami, ada banyak titik yang belum tersentuh. Namanya substrat, dibuat dengan bahan semen dan campuran pasir. Inilah tempat tumbuh dan berkembangnya koral ketika sudah di dalam lautan. Substrat sudah siap. Selanjutnya persiapan media tanamnya. Kami biasa memilih rangka besi. Selain tahan dari terpaan arus, bahan besi juga lebih mudah dibentuk dan dipasang di dasar laut. Semacam terowongan tapi penuh terumbu karang. Ya, cukup memperindah Laut Pariaman. Untuk hari ini, sekitar 2 potong kerangka besi dibawa ke laut dan akan mulai disusun pada lokasi yang sudah ditentukan tim. Ekosistem laut itu satu kesatuan. Jika kita sudah bisa kendalikan bawah lautnya, kemudian lestarikan spesiesnya, satu lagi, segera hijaukan daratannya. Tanam mangrove sudah kumulai, terutama di sekitar lokasi konservasi. Pantai Apar dan sekitar area konservasi penyu ini dulunya dipenuhi pohon nipah dan nyaris gundul. Namun sejak tahun 2011, 8 hektar area ini sudah dihijaukan oleh tanaman bakau berjenis Rhizopora. Dulu itu kosong. Sekarang karena masyarakat nebang, jual pohonnya, macam-macam. Tapi sekarang kita tanami, kita lestarikan, alhamdulillah mangrove-nya tumbuh bagus. Tapi masyarakat itu sekarang nggak lagi memanfaatkan kayunya, lebih menjaga. Komunitas TDC ini anggotanya hanya sekitar 20 orang, bermacam latar belakang ada di dalamnya. Tapi hanya ada satu personel yang unik. Dia ini satu-satunya wanita di TDC. Bisa kita kerjakan? Lita Yuliana, guru SMA yang giat mendorong anak didiknya mengenal alam. Lita kebetulan guru mata pelajaran biologi. Kalau sebenarnya kita aplikasi langsung ke lapangan berdasarkan pengalaman pribadi, ilmu itu akan lebih terasa sama mereka. Apalagi kita kan coba menanamkan cinta terhadap lingkungan sama mereka. Jadi kita bawa mereka ke lingkungan yang akan mereka jaga, mereka kerja sendiri, mereka tanam sendiri, pasti akan merasa apa yang ditanam gak mungkin akan mereka rusak. Ya. Tanam mangrove ini merupakan satu kegiatan ekowisata, selain konservasi penyu dan transplantasi terumbu karang atau koral. Senyum bahagia selalu tercipta ketika melihat ada lagi tangan dan lengan yang mau peduli pada alam Pariaman. Dalam hatiku berdoa,
agar nanti di masa depan alam ini tetap terjaga dengan baik. Melestarikan lingkungan itu butuh keberlanjutan, tidak ada titiknya. Pariaman sesungguhnya punya potensi istimewa, yakni pantainya yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Inilah yang membuat bawah laut Pariaman dilimpahi berkah dan sangat mungkin bisa dimajukan pariwisatanya. Pariaman adalah kota kecil yang tidak ada sumber daya alamnya, Mbak. Energi nggak ada, perusahaan besar nggak ada. Yang mereka punya hanya daratan sawah, kebun, dan hamparan laut ini yang di depannya. Sekarang bagaimana kita mengkonsep Pariaman ini menjadi daerah tujuan wisata, agar masyarakatnya juga secara langsung dapat efek dari peningkatan kunjungan ke Pariaman. Setiap jengkal langkah hingga tarikan nafas saat menyelam semua ada maknanya. Aku selalu yakin bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Senyumku dalam hati ketika kini upayaku bersama rekan-rekan TDC mulai dikenal. Bahkan tidak sedikit yang memberi apresiasi atas aksi kami untuk keberlangsungan alam Pariaman. Kita memang awalnya niatnya pertama sekali itu memang peduli terhadap lingkungan. Nah, itu yang utamanya, dan pengennya keinginan peduli terhadap lingkungan ini ditularkan kepada masyarakat di Pariaman. Makanya kita bikin edukasi sama anak sekolah, edukasi juga pada masyarakat. Mimpiku tidak hanya terhenti di sini. Usahaku harus semakin keras karena alam Pariaman masih luas. Semoga ke depan bukan hanya anggota TDC saja, namun semua umat manusia akan selalu menjaga lingkungannya. Melestarikan lingkungan itu butuh keberlanjutan, tidak ada titiknya. Memang tujuan kita merawat alam nantinya juga berefek ke masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat.